A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina inna hamidum majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita masih tetap diberikan kenikmatan rezeki, kenikmatan hidayah, kenikmatan kesehatan, kasih sayang Allah terus melimpah ke dalam diri kita dan keluarga kita tanpa terhenti sedikit pun, tanpa terhenti sekecapan mata pun. Marilah, oleh karena itu marilah Bapak Ibu sekalian, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sholawat dan salam tentunya kita aturkan juga kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para umatnya yang setia mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, anak cucu kita dan dzurriyyat kita nanti tetap mendapatkan fadilah syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan meneruskan sharing saya tentang kisah-kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Pagi hari ini adalah kita akan melanjutkan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, yaitu pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil, ibrah apa yang bisa kita petik dari kehidupan dan kisah Nabi Adam alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Adam alaihissalam adalah sebagai bapak dari seluruh umat manusia. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di beberapa hadis tentang kisah Nabi Adam alaihissalam ini adalah agar kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hikmah dan juga memetik ibrahnya dari kisah-kisah tersebut untuk menambah keilmuan kita, meningkatkan keyakinan kita, mempertebal keimanan kita, dan tentunya adalah terus menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran pertama yang bisa kita petik di sini adalah bahwa dari kisah Nabi Adam itu adalah orang yang paling mulia di antara kita semua umat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita paham adalah orang yang paling bertakwa. Pelajaran ini bisa diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah, maka dia pun jadi. Bapak Ibu sekalian, kemudian di dalam
surat Ar-Rum ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan kalian bermula dari tanah. Kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang berkembang biak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la, yaitu sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah jadikan dia menjadi tanah liat. Pesannya di sini adalah bahwa Al-Quran dan Al-Hadis mengabarkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah. Nah, dan kita semua manusia adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ada pesan yang penting yang disebutkan, yaitu Nabi Adam alaihissalam adalah Abul Bashar, bapak semua manusia, diciptakan dari tanah, dan pokok asal dari manusia semuanya adalah dari tanah. Maka tidak boleh bagi siapapun, gitu ya, tidak boleh bagi kita semua manusia yang mukmin tentunya, yang sangat dicintai Allah ini, untuk menyombongkan diri dengan garis keturunan, ya. Karena tingkatan manusia manapun yang lebih utama, mana yang kurang dari itu dan seterusnya, antara anak cucu Adam tidak terwujud kecuali adalah karena ketakwaannya. Bapak Ibu sekalian, hal tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun Khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, di antara kita semua ini di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu sekalian, tiga hikmah kisah yang bisa kita petik atau kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini, dan tentunya bisa kita laksanakan sebagai panutan, pedoman sebagai panutan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah sifat kejujuran dari Nabi Adam alaihissalam, ya. Sifat kejujuran dari Nabi Adam alaihissalam. Setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Kisah Nabi Adam alaihissalam bisa kita jadikan contoh kepada keluarga kita tentunya mengenai sikap untuk menahan diri. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kitab suci Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa diturunkan dari surga ke bumi adalah karena salah satunya melanggar larangan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu sekalian, ini juga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk itu akan mendapatkan akibat dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Yang baik tentunya akan mendapatkan pahala, yang tidak baik atau yang maksiat tentu kita harus pertanggungjawabkan dan kita akan mendapatkan siksa nanti. Bahkan seorang nabi sekalipun kita melihat ya Bapak Ibu sekalian ya, seorang nabi sekalipun pasti akan menanggung akibat dari perbuatannya yang melanggar perintah Allah. Nah,
Kisah ini Bapak Ibu sekalian bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, khususnya kepada anak-anak kita ya, agar berpikir lebih dahulu apabila akan melakukan sesuatu kegiatan atau melakukan atau bertindak segala sesuatunya, karena mereka harus paham bahwa apa yang dilakukan nantinya harus dipertanggungjawabkan. Apakah perbuatan yang akan dilakukan itu melanggar syariat agama atau tidak? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam pun ketika beliau melakukan suatu dalam tanda kutip kesalahan, yaitu melanggar perintah Allah, tidak boleh mendekati satu pohon apalagi sampai memakannya, tapi karena godaan iblis ya, godaan syaitan yang sangat super dahsyat itu menggoda kita semua juga sampai hari ini, dari sebelah kiri kita, dari sebelah bawah kita, dari sebelah kanan kita, dari depan kita, dari belakang kita, sehingga Nabi Adam alaihissalam pun sempat juga tergelincir dan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah pun memberikan balasannya, diantaranya ketika Nabi Adam alaihissalam sudah memakan buah itu, maka seluruh pakaian yang dikenakannya langsung hilang, jatuh, melorot, ambiar lah katakanlah begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang salah yang juga bisa kita petik dalam hal ini adalah ketika Nabi Adam alaihissalam dan istrinya mengetahui bahwa pakaian yang dia kenakan tiba-tiba hilang, tiba-tiba ambiar atau melorot gitu, maka beliau adalah sangat malu sekali, sehingga dia buru-buru cari-cari daun-daunan kemudian untuk menutupin tubuh dan auratnya. Masya Allah, pada saat itu Ibu sekalian, itu yang ada itu kan baru Nabi Adam dan Siti Hawa di situ, tidak ada orang lain. Ya mungkin ada iblis entah di mana tempatnya, mungkin ada masyarakat penghuni langit yang tidak terlihat oleh Nabi Adam. Tapi Nabi Adam alaihissalam sangat malu bahwa tubuhnya itu kelihatan, apalagi auratnya kelihatan, maka buru-buru semuanya segera ditutupinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus juga bertanggung jawab untuk menutupi dalam tanda kutip ya, memberikan baju yang layak, yang syar'i kepada istri dan putra-putri kita, dan memberitahu mana-mana batas aurat dari laki-laki dan perempuan, sehingga jangan sampai kita membiarkan putra-putri kita, apalagi istri kita, keluar dari rumah misalnya tanpa mengenakan kerudung jilbab atau kita membiarkan anak-anak kita memakai celana pendek itu ya di atas dengkul gitu, kemudian lari-lari keluar rumah kan begitu. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan ibroh bagi kita dan jadikan kita semangat bagi kita dalam rangka untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil adalah menumbuhkan rasa sabar. Dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, beliau kan diturunkan ke bumi bersama Siti Hawa dalam kondisi terpisah, bukan bareng-bareng. Jadi Nabi Adam ya itu diturunkan dalam satu riwayat, walau alam gitu kan ya, diturunkan di India, sementara Bunda Siti Hawa diturunkan di Arafah kan begitu.
Mereka itu diturunkan dalam tempat yang terpisah, dan selama berpuluh-puluh tahun, puluhan tahun, Nabi Adam itu selalu berjalan mengelilingi bumi dalam tanda kutip, mencari Siti Hawa, melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menemuinya, untuk mencarinya ya. Itu kan berat, puluhan Bapak, dikisahkan sekitar 40-an tahun lah kira-kira begitu. Baru kemudian tentunya Bapak Ibu sekalian, di situ Nabi Adam itu ketika berjalan mencari Bunda Siti Hawa itu selalu mendawabkan doa ya. Doa permohonan maaf, mohon maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan doa-doa yang juga disampaikan di dalam Al-Quran ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, doa Nabi Adam yang sangat familiar bagi kita dan cukup terkenal kan ya, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah tentang Nabi Adam alaihissalam ini memang cukup banyak diceritakan beberapa ayat di dalam surat Al-A'raf ini ya. Di antaranya menurut tafsir Ibnu Katsir ya, mulai dari ayat 22 sampai ayat 25 dari surat Al-A'raf ya. Tafsir Ibnu Katsir yaitu dalam Fathul Karim, Muhtasyar Tafsir Al-Quran Al-Adim karya Syekh Profesor Dr. Hikmat bin Basir bin Yasin, seorang profesor di Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ini ayat 22 ya, turunlah kamu sekalian, ditujukan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa istrinya, kemudian iblis dan ular dalam permusuhan Nabi Adam dan iblis. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Surat Toha ayat 123. Dan Siti Hawa pun mengikuti Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu mempunyai tempat dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang ditentukan, yaitu tempat tinggal dan usia yang telah ditetapkan sampai waktu yang ditentukan berdasarkan apa yang telah dicatat menggunakan pena, ditetapkan oleh takdir dan digariskan di dalam kitab yang pertama di Lauhul Mahfuz. Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat mustaqarrun, bahwa makna yang dimaksud ialah sebuah makam. Ibnu Abbas berkata bahwa mustaqarrun adalah makam, dan diriwayatkan juga dirinya bahwa mustaqarrun adalah tempat tinggal di muka bumi dan di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ke-25 surat Al-A'raf adalah, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu nanti mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Sebagaimana dalam firman berikutnya adalah, dari bumi tanah itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada kesempatan yang lain, yaitu di dalam surat Toha ayat 55.
Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwa Dia menjadikan bumi sebagai rumah untuk anak cucu Adam selama masa hidupnya di dunia. Di sana mereka hidup dan di sana pula mereka akan mati dan menjadi kuburan bagi mereka. Dari dunia juga mereka akan dibangkitkan, maksudnya mereka itu adalah kita-kita umat manusia, pada hari kiamat di mana Allah mengumpulkan semua makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian Allah membalas masing-masing makhluk sesuai dengan amalnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsir ringkas Kementerian Agama dalam surat Al-A'raf ayat 23 tadi tentang doa Nabi Adam alaihissalam, yaitu doa tersebut adalah menjawab pertanyaan yang merupakan kecaman Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan keduanya, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, yakni Nabi Adam dan Bunda Siti Hawa berkata, "Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri akibat mengikuti perkataan iblis dan melanggar larangan-Mu. Padahal Engkau telah memperingatkan kepada kami. Kami sangat menyesal dan memohon ampun kepadamu. Jika Engkau tidak mengampuni kami, menghapus dosa yang telah kami lakukan, dan memberi rahmat kepada kami dengan pemberian keridhaan, taufik dan hidayah, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Mendengar permohonan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga ke bumi. Kamu, wahai Adam dan keturunanmu, akan saling bermusuhan satu dengan yang lain, yakni syaitan dan pengikutnya, atau juga sebagian manusia menjadi musuh bagi manusia yang lain. Bumi adalah tempat kediaman sementara dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu kematian kamu atau hari kiamat nanti." Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, dalam kisah Nabi Adam alaihissalam tersebut kita juga paham dan mengerti bahwa Nabi Adam akhirnya bersama Siti Hawa diturunkan di bumi dengan berpisah. Ya, dalam suatu kisah disebutkan Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Ibunda Siti Hawa diturunkan di Arafah. Selama 40 tahun Nabi Adam terus berjalan mencari Ibunda Siti Hawa. Nah, kemudian setelah Allah mengampuni keduanya, maka malaikat Jibril pun menunjukkan arah kemana Nabi Adam harus pergi dan mengantarkannya hingga bertemu dengan Ibunda Siti Hawa yang saat ini kita sering melihatnya, yaitu di Jabal Rahmah di kawasan Arafah. Ya. Alhamdulillah bagi yang sudah berangkat umroh dan haji bisa menyaksikan salah satu situs tentang peninggalan Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Siti Hawa, yaitu Jabal Rahmah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, kita juga bisa mengambil ibroh dari kisah ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Siti Hawa segera mengakui kesalahan yang dilakukannya. Ya, segera, ya begitu kan. Jadi tidak menunggu besok lusa. Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa dengan berani dan ikhlas segera mengakui dosa-dosanya, yaitu ketika kemudian seluruh bajunya terlepas sehingga auratnya terlihat, dan Nabi Adam serta Ibunda Siti Hawa segera mencari daun-daunan untuk menutupin auratnya. Kemudian segera mengakui dosa-dosanya atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan, telah melanggar larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka bersedia menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat segera mereka diperintahkan untuk turun ke bumi, tidak membangkang sebagaimana yang dilakukan oleh iblis ketika diperintahkan bersujud kepada
sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hal ini dapat dijadikan pelajaran bagi kita untuk keluarga kita, bahwa mengakui kesalahan yang telah kita lakukan, meskipun kita ini sebagai ayah gitu ya, bisa dikatakan yang paling berkuasa di dalam keluarga itulah gitu. Kalau memang kita salah, ya kita harus segera mengakui kesalahan itu dan minta maaf kepada keluarga. Misalnya salah pada istri kita, ya kita mengakui. Apalagi kepada anak-anak kita, ya kita mengakui, kita maaf nak, ini Abi salah ya dalam saat ini, dalam kasus ini, katakanlah gitu. Abi minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kamu bisa memaafkannya. Insya Allah menjadi orang yang terpuji. Nah, justru itu Bapak sekalian, maka kita harus berani itu mengakui dan mempertanggungjawabkan, minimal segera meminta maaf kepada yang pernah kita dolimi. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kepada tetangga kita gitu ya, kepada saudara-saudara kita, kemudian kepada sahabat-sahabat kita. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita paham benar bahwa kesalahan dan kedoliman yang kita lakukan kepada sesama manusia hanya bisa diampuni apabila kita minta maaf kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan kemudian dengan ikhlas memberi maafnya. Oleh karena ya kita harus berusaha. Saya itu sudah minta maaf berkali-kali, tapi dia belum ikhlas memberi maaf, bagaimana? Ya kita harus berusaha lagi mencari cara bagaimana agar yang pernah kita dolimin itu bersedia memaafkan. Tidak ada cara lain. Itu tertulis sampai nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti pahala kita yang mungkin adalah sedikit juga, walau alam gitu kan ya, kemudian atas kesalahan kita yang belum dimaafkan oleh orang lain, kemudian orang tersebut mengadu kepada Allah, maka bisa jadi pahala kita akan dihilangin, diambil, disedot dan diberikan kepada orang tersebut. Ya kita kan sedih sekali. Jangan sampai kita di hari pembalasan nanti, di hari perhitungan nanti menjadi orang yang muflis, menjadi orang yang bangkrut ya. Kebaikan kita habis, pahala kita habis, bahkan kita harus menanggung dosa seseorang, harus memikul dosa seseorang karena sudah nggak ada lagi yang kita berikan, maka dosa orang itu yang diberikan kepada kita. Nah, kita menjadi orang yang bangkrut ya, habis-habisan gitu ya, ludes gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahan dan dosanya itu, maka kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf tadi, kisah tentang Nabi Adam, turunnya Nabi Adam ke bumi, dan kemudian kisah-kisah selanjutnya bisa kita baca bersama di dalam surat Al-A'raf tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu sebagian ibrah, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya ketika masih di surga, dan kemudian menjalani kehidupannya dengan lika-likunya, dengan kesalahan-kesalahannya yang bisa kita jadikan ibrah bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini, bisa mengambil hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan adalah karena kefakiran saya, mohon dimaafkan dan mohon diberikan saran-saran yang hikmah sehingga bisa menjadi kebaikan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.